Drama kerinduan seorang Gali Ginanjar terhadap sang putra King Fahz hingga kini nampaknya masih belum menemui titik terang. Upaya demi upaya pun dilakukan oleh Gali, tak hanya kepada Fahz, namun juga kedua orang tuanya Fairuz Arafiq dan Sony Septian. Lantas seperti apa kesedihan Gali lantaran pesannya sejak Idul Fitri kemarin hingga kini belum digubris oleh Fahz, Fairuz maupun Sony. Di sisi lain, tidak ingin terlalu mengumbar kesedihannya di depan publik. Diam-diam Gali ternyata mulai melakukan pendekatan kepada Fahz dengan cara lain. Lantas benarkah ia kini mulai sering mengirimkan mainan untuk Fahz, namun belum kunjung mendapat kabar apakah sang putra telah menerimanya? Sementara Gali mencurahkan kesedihannya, Fahz justru kini tengah asyik menikmati liburan bersama Fairuz, Sony dan juga adik-adiknya. Lantas seperti apa seru dan hebohnya liburan keluarga Son5 di Pulau Dewata tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, drama kehidupan seorang Gali Ginanjar seolah tak ada habisnya menjadi sorotan. Belakangan ini, aktor peran itu pun tengah menjadi sorotan atas pengakuannya yang merasa sangat rindu dan ingin bertemu dengan sang putra King Fahz Arafiq. Namun sayangnya, keinginan untuk itu pun belum dapat terwujud. Tidak ingin menyerah, Gali pun mengungkapkan berbagai upaya masih ia lakukan untuk membuka jalan perdamaian dengan ibunda Fahz, Fairuz Arafiq, dan juga suaminya Sony Septian. Salah satunya dengan mengirim pesan lewat DM Instagram. Gali mengaku ia telah mengirimi Fahz, Fairuz, dan Sony ucapan selamat lebaran dan permintaan maafnya, dengan sebuah harapan bisa menjadi pembuka jalan silaturahmi yang sempat terputus. Untuk saat ini sih belum ada komunikasi langsung ya. Tapi waktu Idul Fitri kemarin saya coba berkirim pesan lewat Instagram ke Sony, Fairuz, dan Fahz. Ya biasa ucapan Idul Fitri, permintaan maaf, terus juga permohonan untuk bisa menyambung silaturahmi dengan baik. Kalau DM sih gini ya, kalau DM sih banyak banget, mungkin numpuk ya, DM tuh numpuk. Ya mungkin suatu hari nanti mereka akan menjawab. Terakhir ketemu kan udah lama sih, terakhir tuh 2015 di acara Award. Saya ingin mencoba untuk bersilaturahmi dengan baik dulu, komunikasi intinya yang baik, ya kan. Istilahnya ada istilahnya kita janjian dulu lah, karena yang pertama kan saya tahu komplek Fahz itu komplek yang bagus, tidak bisa sembarangan orang masuk gitu, apalagi kan kalau tidak ada komunikasi dengan yang punya rumah gitu kan. Jadi itu dulu tuh yang diperbaiki. Nah setelah itu baru kita ketemuan dengan Sony dan dengan Fairuz. Gak ada syarat kok. Saya gini loh, saya tuh mau udah disakiti seperti apapun ya ikhlas aja lah, ridho aja. Saya serahin semua sama Allah ya gitu loh. Terkait keinginannya untuk bertemu dengan Fahz, Gali pun juga berharap niat baiknya ini dapat disambut oleh Sony dan Fairuz. Ia pun juga sangat berharap untuk mereka dapat menjadi jembatan bagi dirinya untuk bertemu dan juga membuka silaturahmi dengan King Fahz. Pasalnya, yang Gali inginkan bukanlah hanya sekedar bertemu, namun juga kembali memulai lembaran baru dengan segala kebaikan.
Gali pun sudah sadar betul akan kesalahannya dan meminta maaf atas semua rasa sakit yang pernah ia timbulkan. Lantas, benarkah Gali Ginanjar tidak ingin memaksakan kehendaknya untuk langsung bertemu sang putra karena tidak ingin membuatnya syok atau bahkan takut? Baru kita ketemuan dengan Sony dan dengan Virus, saya lihat, karena kan saya lihat di pemberitaan kemarin kan sudah terjauh sudah tuh keinginan Fas kemarin kan. Mungkin harus dari pendekatan dari mana supaya saya bisa ketemu Fas. Kuncinya di siapa? Di Sony dan Virus. Mungkin dia akan memberikan saya saran, Gal begini, Gal begini, Gal begitu, gitu loh. Nah nanti biar ketemu Fasnya enak. Jadi saya juga nggak mau pas begitu ketemu Fasnya kaget atau Fasnya nggak mau ketemu. Itu kan lebih menyakitkan buat dia. Ya kalau saya sih nggak harus buru-buru gitu kan, karena ya saya menyadari kemarin kesalahan saya seperti apa. Yang penting ada niatan dari saya dan mudah-mudahan mereka menyambut niat baik saya, bisa bersilaturahmi dengan baik dan memulai hubungan saya dengan Fas dengan baik juga. Kita emang harus melupakan masa lalu yang kemarin, dan tujuan saya juga kita harus melupakan masa lalu yang kemarin. Saya juga meminta maaf terhadap mereka atas kesalahan yang saya telah perbuat. Marilah kita memulai lembaran baru dengan bersilaturahmi dengan baik. Itu sih harapan saya. Karena kalau kita terus tidak melupakan ataupun tidak bisa move on, ya nggak akan kelar-kelar gitu. Saya pun tidak akan bisa ketemu. Kalau aku sih gini ya, kayaknya nggak perlu diulang-ulang lagi. Sudah berkali-kali banget, sering banget aku ngomong tentang ini kan gitu, bahwa aku tuh tidak pernah melarang siapapun untuk ketemu gitu loh. Medianya seperti apa kan yang disayangkan selalu seperti itu. Terulang lagi, diulang-ulang lagi seperti itu gitu loh. Karena masalahnya ya seperti aku bilang tadi gitu loh. Dari dulu teman-teman semua tahu lah, kalau dibuka semuanya dokumentasi yang ada juga, bahwa aku nggak di sini sebenarnya aku tidak melarang ya gitu loh. Tapi alangkah indahnya kalau kita adalah orang tua yang baik, itu kan biarkanlah anak tumbuh kembang dengan normal gitu loh, biarin aja dia tumbuh. Seperti yang aku bilang bahwa aku tidak pernah melarang Fas untuk ketemu ya dengan siapapun itu gitu ya. Di sisi lain, tidak ingin terlalu mengumbar kesedihannya di depan publik. Diam-diam Gali ternyata mulai melakukan pendekatan kepada Fas dengan cara lain. Lantas benarkah kini ia mulai sering mengirimkan mainan untuk Fas, namun belum kunjung mendapat kabar apakah sang putra telah menerimanya? Dan bagaimana pula klarifikasi Gali terkait statementnya yang menyebutkan jika Fas tumbuh menjadi anak yang geni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di saat komunikasi yang ia bangun belum juga kunjung terbalas, Gali Ginanjar mengaku bahwa ia justru akan berhenti berkoar-koar di media jika dirinya merindukan King Fas. Namun bukan berarti menyerah, Gali justru akan mengubah strateginya agar bisa bertemu dengan sang buah hati. Saking kangennya, Gali ternyata seringkali membelikan berbagai macam hadiah untuk Fas. Namun, karena tidak kunjung bertemu, sejumlah barang tersebut seperti baju dan juga mainan, akhirnya ia hijrahkan ke orang lain karena khawatir akan kekecilan atau tidak lagi tren jika disimpan terlalu lama. Karena itulah, demi memperbaiki citranya sebagai seorang ayah di mata Fas, pria 34 tahun ini berencana mengambil hati sang putra dengan mengirimkan sejumlah barang kesukaannya. Iya sih, mengobati rasa kangen saya, tapi dalam hal ini juga ada hal-hal positif yang mau saya berikan terhadap Fas. Kemarin saya terus-terusan berbicara ingin ketemu, tapi sudah stop. Kalau menurut saya udah. Jadi sekarang saya ingin menunjukkan kepada Fas kalau saya bisa menjadi ayah yang baik dengan memberikan apa yang dia suka
yang seingat saya, terus juga dengan memberikan sebuah karya dari saya supaya oh ini bapak gue bukan cuma ngomong di media doang, ini karya bokap gue. Terus juga ini hadiah dari bokap gue. Biasa kan saya kalau datang ke toko mainan ataupun toko baju gitu, seperti orang tua biasa lah, lihat baju, lucu ya buat anak gue beli. Nah tadi gue harap tuh dikip, suatu saat bisa gue kasih. Tapi lama-lama kan barang itu kan mungkin kalau baju bisa jadi nggak muat, atau mainan pun gitu kan udah ketinggalan zamannya ya. Mulai sekarang saya udah harus mulai memberikan itu, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa mengobati rasa kangen Fast terhadap saya. Mungkin selama ini kan ingin ketemu tapi saya belum datang, tapi dengan mainan ataupun kesukaan Fast itu bisa mengobati rasa kangennya, dan mudah-mudahan itu juga membuka jalur saya supaya saya bisa bersilaturahmi dengan baik dengan mereka. Itu aja sih. Di balik upaya demi upaya yang dilakukan Gali untuk bertemu dengan Fast, beberapa waktu lalu, kabarnya ia pun sempat mendapatkan sorotan tajam karena dianggap menyebut Fast tumbuh sebagai sosok yang genit. Bahkan kabarnya sampai Sony pun marah akan hal tersebut. Namun, Gali mengklarifikasi bahwa bukan maksudnya untuk menjelek-jelekan jika Fast merupakan anak yang genit. Yang ia sampaikan adalah pendapat orang-orang terdekatnya yang menyebutkan bahwa Fast itu mirip dengan dirinya saat berada di hadapan wanita. Saya sih nggak bilang jangan terlalu genit ya. Tapi teman-teman saya bilang, ih genitnya kayak lu Gal. Bukan gua, tapi gua bilang ke media, genitnya kayak gue. Itu kayak teman-teman gue, kan nggak mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri, orang lain yang menilai gitu, kayak lu gitu. Karena kan sahabat saya banyak yang ngamatin saya kalau misalnya berbicara dengan perempuan pada saat itu seperti itu. Jadi bukan saya bilang Fast jangan terlalu genit, saya tidak pernah melarang kok sama Fast selama itu baik, dan saya yakin Fast juga agamanya bagus, dia pasti dong bisa memilih mana yang baik, mana yang jelek buat dia. Dan di balik semua kesalahan yang pernah ia buat, Gali pun justru sangat berterima kasih kepada Sony dan juga Fairuz yang sudah mendidik Fast dengan sangat baik. Ya kalau pertama sih saya berterima kasih sama Sony ya, yang sudah mendidik Fast, sudah mengajari Fast, terus juga Fairuz juga sudah mendidik dan mengajari Fast. Mungkin keluarga besarnya juga seperti itu. Ya terbukti dengan Fast baik agamanya, berarti didikannya bagus. Terus juga kalau saya sih merasa rugi juga di masa kemasan seorang anak. Kemasan seorang anak tuh biasanya sampai kelas 6 SD. Disitulah komunikasi seorang anak dengan orang tua itu intens banget kan, karena udah SMP, SMA udah lewat deh. SMP dengan sibuk dengan temennya, SMA dengan tugasnya, apalagi kuliah. Mungkin anak itu nggak akan pulang. Nah yang saya sesalin di saat kemasan itu saya tidak hadir. Ya Masya Allah, kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya gitu ya. Ketulusan terus atau kenyataan, yang penting tidak penuh dengan hal-hal yang dengan untuk tujuan lain adanya berita ini, pasti kita tahu gitu. Sebagai orang tua kita tahu bagaimana caranya bertindak. Sebagai orang baik, orang yang beragama, tahu bagaimana caranya bertindak. Tahu caranya bagaimana bersikap gitu. Mungkin kata-kata aku ini aku nggak bisa ngomong secara langsung, tapi pasti paling enggak gitu menjelaskanlah bagaimana seorang muslim bertindak, bersikap, seorang orang tua bisa bersikap dan bertindak gitu. Bukan hanya perkataan, perbuatan, disertai dengan hati yang tulus. Sementara Gali mencurahkan kesedihannya, Fast pun justru kini tengah asyik menikmati liburan bersama Fairuz, Sony, dan juga adik-adiknya. Lantas seperti apa seru dan hebohnya liburan keluarga Sonfai di Pulau Dewata tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sementara itu, di saat Gali Ginanjar kembali muncul dengan segala curahan hatinya yang memendam rindu, King Fahz justru tengah menikmati momen liburan bersama keluarga tercinta. Seperti diketahui, pasca Hari Raya Idul Fitri, Fairuz dan Sony Septian memboyong anak-anak mereka untuk menikmati liburan di Bali. Lewat akun media sosial pribadinya, mereka pun membagikan momen kebersamaan keluarga yang begitu hangat dan penuh keceriaan. Mulai dari menginap di hotel mewah, menikmati kuliner ditemani pemandangan indah, hingga menjajal sensasi berseluncur di laut yang begitu seru dan heboh. Pengen ke Jogja, ya abang pengen banget. Iya. Pengen banget ke Jogja. Mami kan juga. Iya, aku belum pernah sih, belum pernah ke Jogja. Terus habis itu nanti pengen ke Bali katanya. Udah ditagih. Jadi kan kita ke Bali, iya jadi ya betul. Dia suka pantai, anaknya suka pantai, suka main air. Karena kan kebetulan anak-anak aku kan gak ada yang main gadget kan. Jadinya permainan edukasi gitu. Jadi dia seneng tuh main pasir, rumah yang dibikin-bikin, sama mainan-mainan pasir didorong-dorong sama adik-adiknya. Dan dia tuh lagi happy banget karena adik bayi kan, ada adik bayi. Nanti adik bayinya diajak berenang ya, udah dibeliin baju renang sama dia. Dipilihin, apa yang pilihin kemarin ya? Iya. Kalau ada baju renang Pokemon malah coba beliin Pokemon. Tuh kalau ada Pokemon, adiknya kayaknya udah didandanin Pokemon semua deh. Ya, antusias liburan lebaran tahun ini, apalagi setelah pandemi sangat disambut penuh sukacita, tak hanya bagi Fairuz dan juga Sony, namun juga para buah hati termasuk King Fahz. Selain Bali, rencananya Sony dan Fairuz pun akan mengajak buah hati mereka ke Yogyakarta. Tak hanya itu, Fairuz dan Sony pun masih mencari waktu yang tepat untuk mewujudkan mimpi Fahz pergi ke negeri Sakura Jepang, tempat karakter animasi favoritnya Pokemon berasal. Pengen ke Jogja kenapa? Belum pernah. Tuh, karena belum pernah. Banyak banget dia pengen ke Jogja, terus dia pengen ke tempatnya Pokemon ya, di Jepang. Iya di Jepang. Nanti insya Allah tahun depan deh, kalau dia ulang tahun, mami rezekinya ada makin banyak, kan memang cari duit buat anak ya. Kalau emang bisa kasihan kan dia pengen banget, katanya pengen lihat tempatnya, pembuatan apa-apanya gitu. Saya nggak ngerti, yang ngerti malah dia. Orang handphone tuh TV aja segini, kok nggak bisa ya? Pencetnya ini, mam, ya Allah. Gitu. Anaknya lebih pintar, Masya Allah sih. Selama ada orang tuanya ngelihat sesuatu yang, oh ini pembuatannya begini, biar tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.